Shalom, saya dengan Grace. Selamat datang kembali di Go Sharing Live, tayang setiap hari Rabu jam 10 pagi. Saat ini saya akan membawakan sharing dengan tema margin dan time management. Dengan mengatur waktu, load, dan limit, kita menjadi mampu tersedia untuk Tuhan dan orang di sekitar kita. Bulan September yang lalu, saya mulai mengikuti short course, di mana apa yang saya pelajari ini adalah sesuatu yang baru untuk saya. Short course ini cukup menguras tenaga, pikiran, dan waktu. Dan assignment yang paling padat adalah di bulan lalu, di mana hampir setiap saat saya berada di depan desktop. Selain itu, kegiatan yang cukup padat di bulan lalu juga saya rasakan, sehingga memacu saya untuk bisa mengatur waktu dan membuat timeline. Pada bulan November, saya teringat dengan satu renungan, yaitu mempersiapkan segalanya dengan baik. Pada dasarnya, apapun yang kita kerjakan dengan persiapan yang baik, hasilnya tidak pernah mengecewakan. Alkitab berkata, Amsal 19 ayat 2, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Menjaga performa yang konsisten menjadi salah satu highlight saya dalam menjalani short course ini. Awal cukup membuat saya stres, namun saya harus bisa bersahabat. Sampai saya menemukan artikel yang membahas tentang satu buku, yaitu Margin. Ditulis oleh Richard Oswenson. Margin adalah ruang ekstra antara load kita dan limit kita. Margin memberikan ruang ekstra sehingga kita mampu untuk melakukan lebih di dalam batasan kapasitas yang kita miliki. Berikut beberapa hal yang bisa saya share untuk bisa mengembangkan margin. Yang pertama yaitu time management. Beberapa waktu yang lalu, short course yang saya ikuti membagikan hal tentang time management, di mana salah satu yang di-highlight adalah prioritas. Di sebelah saya ini adalah contoh tabel untuk menentukan prioritas. Tingkat urgensi dan tingkat kepentingan atau importance merupakan standar yang dipakai. Tanggung jawab dan disiplin adalah kunci supaya apa yang sudah kita anggap sebagai prioritas bisa berjalan dengan baik. Lalu yang kedua adalah tetaplah berada di komunitas. Komunitas membuat kita saling terjaga. Tentunya kita harus berada di komunitas yang positif. Di dalam komunitas, kita bisa saling mendukung, mendoakan, dan bertumbuh bersama. Lalu yang ketiga adalah setia terhadap proses. Proses yang dihadapi setiap orang berbeda-beda. Namun, jika kita setia, maka kita bisa melihat sendiri progres atau perubahan yang kita alami di setiap saat. Sebagai contoh, progres atau perubahan yang dialami oleh sebuah pohon. Sebuah pohon yang berdiri memiliki fungsi sebagai penyaring udara di bumi, sehingga kita bisa menghirup udara yang segar setiap hari. Namun, jika pohon tersebut mengalami progres atau perubahan, menjadi meja, bangku, tusuk gigi, pohon tersebut lebih memiliki fungsi dan manfaat. Sebagai ayat penutup, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Demikian sharing dari saya. Klik tombol subscribe dan lonceng channel Go Bogor Online Service untuk mendapatkan update. Jangan lupa untuk like dan share, serta kunjungi website Go Bogor. Terima kasih, Tuhan berkati.